Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspita Depi, mahasiswa dari UIN Sumatera Utara Medan, jurusan PGMI 4 semester 6. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menerapkan pembelajaran aktif dan pembelajaran aktif learning bermuatan karakter. Tetapi sebelum saya mempraktekannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pembelajaran aktif dan apa itu pembelajaran aktif learning bermuatan karakter. Nah, untuk itu pertama kali saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian daripada pembelajaran aktif dan pembelajaran aktif learning bermuatan karakter. Yang pertama itu ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik agar tertuju pada proses pembelajaran. Nah, menurut Bownell, pembelajaran aktif itu memiliki karakteristik. Nah, karakteristiknya itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan analisis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Peserta didik tidak hanya mendengarkan pembelajaran secara pasif saja, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua itu ada penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir itu ada umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran aktif learning bermuatan karakter. Tidak jauh berbeda dengan pembelajaran aktif yang saya jelaskan di pertama tadi. Kedua pembelajaran ini sama-sama menuntut siswa untuk belajar aktif di dalam kelas. Nah, pembelajaran aktif learning bermuatan karakter ini memiliki konsep dasar yang mencakup dua hal. Yang pertama itu ada active learning yang dikaji atau digali nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya untuk diaktualisasikan dalam pembelajaran, sehingga nilai-nilai karakter tersebut dapat ditransmisikan atau diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Yang kedua itu ada active learning, dapat dimodifikasi dan dikembangkan secara kreatif agar memuat nilai-nilai karakter lebih variatif. Artinya, pada active learning dapat ditambah muatan nilai karakter dari luar sesuai kepentingan guru dalam pembelajaran. Dalam hal ini, active learning diperlakukan sebagai strategi pembelajaran yang netral dan dapat diisi dengan muatan nilai-nilai karakter sesuai kepentingan guru dan peserta didik. Nah, itulah dia tadi penjelasan mengenai pembelajaran aktif dan pembelajaran aktif learning bermuatan karakter. Nah, langsung saja di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menerapkan dua pembelajaran tersebut kepada anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang bangun datar. Nah, pada masih ingat kan macam-macam bangun datar itu apa saja? Iya, yang ada persegi panjang, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada belah ketupat, ada jajar genjang, ada trapesium, ada layang-layang, dan ada lingkaran. Nah, kesemua ini itu adalah macam-macam daripada bangun datar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang simetri lipat pada bangun datar. Nah, apa sih Bu simetri lipat itu?
Nah, simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama panjang. Bagaimana Bu cara kita mengetahui bangun datar ini itu berbentuk simetris atau tidak? Bagaimana kita cara menentukannya? Kita harus melakukan sebuah percobaan pada kertas. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa kertas yang sudah terbentuk bangun datar. Nah, di sini ada bangun datar persegi. Ya, nah Ibu, ini bangun datar persegi. Nah, bagaimana cara kita menentukan simetri lipatnya? Kita baca kembali dari pengertiannya, bahwa simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama panjang. Berarti dari gambar persegi ini harus kita lipat menjadi dua bagian yang sama panjang. Kita coba ya, kita lipat menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Ini sudah terbentuk oleh simetri lipat. Pastikan belakang sama belakang itu panjangnya sama ya, anak-anak Ibu. Ini panjangnya sama ya. Sudah dapat satu simetri lipat pada bangun datar persegi. Nah, kira-kira bisa nggak kita lipat lagi? Tadi kan ke atas gini, sekarang ke bawah. Coba kita lipat ke bawah. Nah, ini juga bisa ya, anak-anak Ibu. Belakang sama panjang, sama depan sama. Harus ketemu titik ujung ke ujungnya dan panjangnya itu sama. Nah, kemudian bisa nggak kita lipat lagi? Kita coba. Seperti ini lipatnya. Dan ini juga bisa ya berbentuk simetris. Belakang sama depan sama panjangnya dan ketemu ujung-ujungnya. Sudah 3 ya kita dapatkan simetri lipat pada bangun datar persegi. Tadi kan gini. Coba kita lipat lagi. Seperti ini. Ini juga bisa ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 4 simetri lipat pada bangun datar persegi. Nah, bisa nggak kita lipat lagi? Nggak bisa ya, udah semua kita coba lipat. Dan ternyata dari gambar persegi ini sudah kita temukan berapa tadi? 4 ya, 4 simetri lipat. Yang pertama gini, yang kedua gini, yang ketiga gini, dan yang terakhir gini. 4 simetri lipat pada bangun datar persegi. Kita tulis ya di sini 4. Kemudian yang kedua ada gambar persegi panjang. Kira-kira ada berapa simetri lipat pada bangun datar persegi panjang? Kita coba sama-sama ya. Kita lipat menjadi dua bagian. Nah, kita sudah dapatkan satu simetri lipat pada bangun datar persegi panjang. Udah ketemu kan titik ujungnya, depan sama belakang sama. Kemudian bisa nggak kita lipat lagi? Coba, tadi kan gini, sekarang gini. Bisa ya. Nah, belakang sama depannya panjangnya sama. Dan ini juga termasuk simetri lipat. Sudah 2 ya kita jumpai simetri lipat pada bangun datar persegi panjang. Kemudian bisa nggak kita bentuk lagi? Coba. Kita coba. Nah, kalau seperti ini kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena panjangnya tidak sama dan ujungnya tidak ketemu. Ini masih ada tersisa, jadinya tidak berbentuk simetris. Jadi pada bangun datar persegi panjang hanya 2 simetri lipatnya. Kita tulis di sini 2. Nah, untuk selanjutnya pada gambar segitiga sama kaki. Kira-kira ada berapa simetri lipat ya pada bangun datar segitiga sama kaki?
Kita buktikan sama-sama lagi ya. Ini sudah Ibu siapkan juga gambar berbentuk segitiga sama kaki. Kita buktikan lagi ya. Kita lipat menjadi 2 bagian. Ingat ya, harus panjangnya sama antara belakang sama depan. Ini sudah ya. Ternyata pada segitiga sama kaki sudah kita temukan satu simetri lipatnya. Kira-kira bisa nggak kita bentuk lagi? Kita lipat lagi. Kalau seperti ini. Ini bisa nggak? Ini nggak bisa ya, karena panjangnya tidak sama. Ini masih ada tersisa dan kosong, dan ini tidak bisa berbentuk simetris. Jadi pada segitiga sama kaki kita dapatkan satu simetri lipat. Kemudian selanjutnya segitiga sama sisi. Coba kita lipat pada segitiga sama sisi. Ini dia gambar segitiga sama sisi. Coba kita lipat. Kira-kira ada berapa bentuk simetris pada segitiga sama sisi? Kita buktikan lagi. Kita coba lagi. Sudah kita temukan satu. Sama kan? Belakang sama depan. Satu simetri lipat. Kemudian coba kita lipat lagi. Tadi kan seperti ini. Sekarang seperti ini. Bisa nggak ya? Bisa ya? 2. Kemudian seperti ini. Sama ya. Dan ternyata pada gambar segitiga sama sisi kita dapatkan 3 simetri lipatnya. Kemudian untuk selanjutnya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Kira-kira bisa nggak kita bentuk simetris? Simetri lipat. Coba kita buktikan. Kita lipat menjadi 2 bagian. Ternyata seperti ini. Kalau seperti ini tidak berbentuk simetris ya, karena tidak rata, panjangnya tidak sama dan ini masih kosong. Kalau kita lipat seperti ini, tidak bisa juga ya, panjangnya tidak sama. Jadi pada segitiga siku-siku tidak terdapat simetri lipatnya. Jadi kita tulis tanda minus aja ya di sini. Nah, kemudian belah ketupat. Ini dia belah ketupat. Kira-kira berapa bentuk simetri lipat pada belah ketupat ini? Coba kita lipat ya. 1. Sama ya, belakang sama depan. Kemudian kita lipat lagi gini. 2. Ternyata simetri lipat pada belah ketupat ini ada 2 simetri lipatnya. Nah, kita tulis ya di sini 2. Kemudian untuk selanjutnya pada bangun datar jajar genjang. Kira-kira ada berapa bentuk simetri lipat ya pada bangun datar jajar genjang? Coba kita lipat. Tidak sama ya, panjangnya tidak sama, tidak rata. Padahal di sini sudah ketemu titik ujungnya, tapi ternyata untuk di sela-sela pinggirnya tidak sama dan tidak rata. Jadi tidak bisa berbentuk simetris. Baru kita lipat lagi
Dan ini juga tidak rata dan tidak sama, jadi tidak bisa berbentuk simetris. Nah, jadi untuk jajar genjang tidak terdapat simetri lipat. Gitu kita tulis tanda minus. Kemudian trapesium. Coba kita lipat. Nah, kita sudah menemukan satu simetri lipat pada bangun datar trapesium. Coba kita lipat lagi. Kalau seperti ini tidak bisa ya, karena pada bagian ujung kanan dan kirinya masih kosong dan tidak rata dan tidak sama panjangnya. Jadi kita tulis di sini satu simetri lipat. Kemudian untuk selanjutnya layang-layang. Nah, ini dia gambar layang-layangnya. Coba kita lipat ya. Kita lipat, kita coba lagi. Nah, kita sudah menemukan satu simetri lipat pada bangun datar layang-layang. Sama ya, depan sama belakang. Coba kita lipat lagi. Kalau seperti ini bisa? Tidak bisa ya, karena panjangnya tidak sama dan tidak ketemu ujungnya. Di sini masih kosong. Jadi kita tulis pada bangun datar layang-layang terdapat satu simetri lipat. Kemudian yang terakhir ada bangun datar lingkaran. Nah, sekarang coba kita lipat ya pada bangun datar lingkaran. Nah, ini sudah bisa terbentuk simetri lipat. Belakang sama depan sama panjangnya, sama besarnya. Coba kita lipat pada posisi lain. Wah, ini juga bisa terbentuk simetri lipat juga ya. Kita lipat lagi. Dan ternyata bisa. Maka dapat disimpulkan bahwa pada bangun datar lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Nah, kenapa tak terhingga, Bu? Karena pada bangun datar lingkaran itu dia tidak memiliki sisi. Jadi kita lipat bagian manapun dia akan tetap berbentuk simetri lipat. Kita lipat seperti ini dia tetap terbentuk. Kita lipat sebelah sini pun dia akan tetap terbentuk. Jadi kita tulislah di pada lingkaran ini, kita tulis tak terhingga. Nah, ternyata udah semua ya. Kita coba tadi bagian-bagian bangun datar semua sudah kita coba. Yang mana yang bisa terbentuk simetris lipat dan mana yang tidak. Sudah kita ketahui ya. Ternyata ada segitiga, siku-siku, dan jajar genjang yang tidak bisa berbentuk simetri lipat. Nah, jadi anak-anak ibu semua sudah paham kan mengenai pelajaran hari ini tentang simetri lipat? Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa simetri lipat itu adalah jumlah lipatan pada bangun datar yang dilipat menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, ketika kita melipatnya itu harus ketemu ujung ke ujungnya dan panjangnya harus sama antara belakang sama depan. Seperti itu dia ketika mencari simetri lipat pada bangun datar. Jadi untuk PR di rumah, buka bukunya halaman 15. Di situ ada soal pilihan berganda 1 sampai 10. Kalian kerjakan di rumah ya, minggu depan kumpul ke Ibu. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.